Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah komunikasi akses nirkabel, yaitu perancangan jaringan LTE atau 4G di daerah Klaten, Jawa Tengah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fakih Sultan, saya dari kelas 18 TL05. Saya tidak sendiri dalam mengerjakan tugas ini, bersama dua kawan saya yang akan memperkenalkan diri. Hai, saya Muhammad Muhajib dari kelas 18 T5. Lalu ada kawan saya. Perkenalkan, nama saya Weladia Sanugraini dari Akademi Teknik Telekomunikasi Jakarta 1805 dengan NIM 610141949. Oh ya, kami merupakan mahasiswa dari Institut Teknologi Telekomunikasi Jakarta. So, daripada kelamaan langsung aja kita masuk ke bahasan pertama, yaitu definisi LTE yang akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu WOILAN. Silakan. Halo, terima kasih kepada Fakih yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai bahasan pertama. Nah, judul dari bahasan pertama ialah definisi LTE. LTE merupakan kependekan dari Long Term Evolution. LTE adalah sebuah standar komunikasi akses data nirkabel tingkat tinggi dengan jaringan berbasis GSM atau SG serta UMTS atau HSPA. Jaringan interface ini tidak cocok dengan 2G dan 3G, sehingga harus dioperasikan dengan spektrum nirkabel yang terpisah. Kemudian, teknologi ini mempunyai kapasitas download sebesar 300 Mbps dan upload 75 Mbps. Lalu pada teknologi LTE ini menggunakan sistem jaringan OFDM dan MIMO dengan teknik modulasi OFDMA dan SCFDMA. Standar LTE ini umumnya memberikan kecepatan hingga 100 Mbps. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa LTE ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pengguna selulernya. Bandwidth pada LTE ini berada pada 1,4 MHz hingga 20 MHz. Operator jaringan dapat memilih bandwidth yang berbeda dan memberikan layanan yang berbeda berdasarkan spektrum. Hal ini merupakan dari desain tujuan LTE, yaitu untuk meningkatkan efisiensi pada spektrum jaringan yang memungkinkan operator untuk menyediakan lebih banyak paket data untuk suatu bandwidth. Kemudian topik utama atau yang penting pada presentasi kali ini yaitu rancangan jaringan 4G di Kota Klaten yang telah kami rancang. Berikut penjelasannya. Kemudian kita akan beralih kepada layar. Di sini telah terlihat bahwa di area Klaten ini memiliki luas daerah 656,6 km dengan jumlah penduduknya 1.174.985 penduduk. Dan telah kita lihat di sini ada downlink budget LTE. Di sini kita akan melihat bahwa nilai pada TX tower-nya adalah 40, untuk TX antena gain adalah 11, untuk loss system adalah 3. Nah, sedangkan saat kita untuk mencari EIRP, di sini kita perlu menjumlahkan TX tower dan antena gain dikurangi loss system. Di sini dengan menghasilkan 40 ditambah 11 dikurangi 3 adalah 48. Kemudian untuk receiver UE, di sini UE noise figure memiliki nilai 7 dB, kemudian thermal noise memiliki nilai negatif 174 dBm per Hz. Nah, di sini ada RX noise power. Untuk mencari RX noise power ini, kita perlu menambahkan UE noise figure ditambah thermal noise ditambah 10 log bandwidth. Di sini bandwidthnya bernilai 1.200.000. Kemudian akan menghasilkan nilai dengan negatif 106. Setelah itu, untuk mencari nilai processes gain, di sini kita perlu menghitung dengan 10 dikali log bandwidth per data rate. Di sini bandwidthnya tetap dengan 1.200.000 dan data rate-nya adalah 5.500.000. Kemudian akan menghasilkan hasilnya adalah negatif 6. Di sini required SIR-nya adalah negatif 5 dB dengan interface marginnya adalah 3 dB. Kemudian untuk mencari receiver sensitivity-nya adalah dengan menjumlahkan required SIR dikurangi processing gain ditambah RX noise power ditambah
interference margin akan menghasilkan negatif 102. Kemudian pada body loss memiliki nilai 2 dB dan Rx antena gainnya adalah 0 dBi. Kemudian pada phase bending marginnya memiliki nilai 1 dB. Di sini untuk menghitung pada nilai MAPL-nya adalah dengan menjumlahkan EIRP dikurangi dengan receiver sensitivity ditambah dengan Rx antena gain dan dikurangi dengan body loss serta dikurangi dengan phase bending margin, kemudian akan menghasilkan jumlah dengan 174 dB. Selanjutnya di sini ada bandwidth dengan nilai 1,2 MHz, data rate-nya 5,5 Mbps, frekuensi operationnya adalah 2,6 GHz, kemudian E0 B sektornya adalah 3 sektor, serta yang terakhir adalah area to be covered-nya adalah 1250 km persegi. Kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama ada cell radius, dan yang kedua ada set area, dan yang ketiga ada set number. Di sini untuk mencari nilai radiusnya dengan memasukkan rumus LP sama dengan 109,78 ditambah 47,9 log D per 100. Kemudian nilai LP ini telah didapat dari MAPL. Nah, kemudian setelah semua nilai dimasukkan dan dihitung akan menghasilkan D sama dengan 0,5984 km. Kemudian kita akan menghitung pada set area. Di sini rumus set area adalah L sama dengan 1,95 dikali 2,6 dikali D kuadrat. Di sini D kuadratnya terdapat dari sel radius yang akan dipangkatkan. Kemudian set areanya akan menghasilkan nilai setelah dijumlah. Hasil nilainya adalah 1,81 km persegi. Nah, di sini untuk menghitung pada set number dengan memasukkan rumus NE not B sama dengan area to be covered per set area. Di sini area to be covered-nya adalah 1250 dan set areanya ini adalah 1,81. Kemudian akan menghasilkan jumlah dengan 690. Nah, jadi seperti itu bahasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Fakih. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan simulasinya yang pertama, yaitu kita akan menggunakan layanan Earth Explorer. Langsung aja kita masuk ke tutorial. Di sini kita akan menggunakan pertama Earth Explorer ya. Berarti kita buka browser atau Google Chrome ya. Saya menggunakan Google Chrome di sini. Serah kalian bisa menggunakan Mozilla atau Safari atau apa saja yang ada di laptop kalian. Intinya browser. Lalu kita buka Earth Explorer. Oh, ini udah ada. Saya udah pernah cobain di sini. Pastikan kalian ada internetnya ya. Kita enter. Lalu buka websitenya Earth Explorer. Nah, seperti ini tampilan awal dari USGS Earth Explorer. Nah, sebelum ini saya udah login ya. Sorry. Ya, saya logout dulu deh biar ketahuan caranya gimana. Ya, ini tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi kalian nanti sebelum menggunakan Earth Explorer sebaiknya kita mendaftarkan akun kita untuk USGS tersebut. Nah, nanti kenapa saya bilang tadi di awal ada juga namanya Earth Data ya. Nah, Earth Data nanti saya akan tunjukkan di mana fungsinya. Oke, sekarang kita login terlebih dahulu. Buat kalian yang belum, silahkan daftar terlebih dahulu. Caranya gampang, banyak di Google, tutorialnya juga banyak. Nah, saya langsung login. Kita klik ke sini login. Oke. Oh, automatic login. Langsung aja kita continue as Bocarabel. Oh, tadi saya kan udah pernah bikin, namanya saya. Oke. Hebatnya muk ya. Oke, langsung seperti ini tampilan awal dari USGS seperti yang tadi kita lihat. Nah, defaultnya atau peraturan tampilan awalnya itu dari US features, atau karena kan seperti yang kita lihat US United States ini punya Amerika, jadi kita ubah terlebih dahulu ke World Features. Nah, setelah diubah ke World Features, kita buka country-nya, try country ke cari negara kita apa? Indonesia. Kita cari Indonesia, mana Indonesia, ini dia Indonesia.
Oke, setelah Indonesia sudah di ini, fitur class biarin al, fitur type biarin al juga, lalu kita fitur name kita cari daerah yang mau kita cari mapnya atau topografi daerahnya. Karena kelompok kami menggunakan kota Klaten, kita tulis aja Klaten. Terus tinggal klik show. Nah, di sini kita sudah ketemu koordinat longitude dan latitude-nya, dan ini digunakan agar kita nggak capek-capek kalau misalkan begini kan kita harus cari dari unit itu cari Indonesia. Nah, itu memakan waktu banyak. Nah, kita gunakan kedua koordinat ini. Nah, gimana cara carinya agar lebih tepat lagi? Kita fokus ke kotak yang di sini. Nah, di sini ada degree, minute atau second. Nah, kita ubah ke desimal. Kita ubah ke desimal. Sorry, banyak banget nyamuk ini. Lalu kita ke add coordinate. Nah, sudah keluar seperti ini. Kita tulis latitude dari Klaten yang di sini nih. Latitude-nya tadi min 7.7000. Lalu longitude-nya longitude 110.5833. Oke. Langsung add. Dan kita ke tampilan mapnya, dan titiknya sudah berubah ke Indonesia, tapi kita zoom dulu. Kita zoomnya pakai scroll aja gampang ya. Tahu ke sini nih. Tuh ke sini. Gampang lah, kita pakai scroll aja. Nah, sudah jelas berarti ini Klaten, tapi koordinatnya sepertinya rada tidak tepat. Nah, nanti kita akan ubah. Nah, gimana cara menggunakannya? Kita pakai use map. Dan otomatis jadi merah. Oh, kok merah? Coba kalian zoom out dulu, zoom out. Dan inilah map dari kota Klaten yang telah terdeteksi oleh satelit USGS. Nah, kita akan menggunakan keempat titik ini untuk membuat data satelitnya. Oke, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kalian ke ke datasets. Di sini kita ketik aster aja lah ya, tulis aster. Lalu global DEM V3 versi 3 sudah menjadi versi 3 di tahun 2021 karena sebelumnya global DEM aja. Kita klik. Nah, di sini kegunaan dari akun NASA Earth Data, yaitu kita karena jika kita menggunakan dataset aster global DEM tadi, ternyata itu mengakses datanya si NASA. Nah, untuk mengakses datanya si NASA kita membutuhkan akun, karena itu agar terdeteksi oleh NASA digunakan untuk apa datanya nanti. Ya, kita ikuti aja prosedurnya. Oke, lanjut, kita login terlebih dahulu ya. Klik kanan, buka link di tab baru biar nggak hilang. Nah, sebelumnya tuh seperti ini tampilan ini, saya hapus dulu. Nah, tampilan itu seperti ini kalau dari login. Nah, jika belum punya akun ya tinggal register aja, kan tadi saya udah bilang register dahulu Ardata, lalu masukkan akunnya. Nah, saya kan ada tuh Bocara Abel, login, tinggal login. Nah, ketika udah seperti ini kita balik aja ke sini, so ke Explorer lagi kita balik, terus kita cancel terlebih dahulu, terus kita refresh biar enak, nggak hilang kok, tenang aja nggak hilang. Nah, tidak hilang kan. Setelah di refresh data sudah loaded, kita tulis lagi aster global DEM. Oke, ternyata begitu. Oke, sorry, lanjut, kita ikutin aja. Langsung kan udah oke tadi ya berarti. Lalu kita ke aster global DEM V3. Result. Nah, udah begini. Kita udah searching, sudah terambil juga nih entry datanya, entity ID-nya, STGT, dan begin detail. Oke, kita coba show footprint biar kelihatan dulu. Oke, udah jelas semuanya, udah cukup lah ya. Show browse overlay. Oke, cukup. Langsung kita klik ke sini, download options, untuk mendownload data DEM-nya, atau untuk mendownload data ininya nih. Kita download. Nah, di sini ada pilihannya download options. Kita ambil yang paling atas, geotiff format.
Lalu tunggu dia muter dan terdownload. Tinggal ditunggu sebentar. Oke, udah selesai. Kita lanjut ke sini. Saya mau lihat tampilkan dalam folder. Nah, kita udah lihat. Oh, ternyata udah file downloadan saya. Kita kunci dulu. Ambil yang ini. Karena ini ada satunya ya. Oke, saya ganti nama dulu. Oke, enak aja gitu. Yes. Dua. Saya ada. Kita cut atau control cut. Saya mau pindahin. Saya nggak mau di sini. Saya pindahin ke sini bahan. Karena saya udah pindahin. Udah bikin folder, masa nggak dipakai. Nah, kalau udah tinggal kita extract here. Data yang akan kita gunakan adalah data DEM. Kalian lihat data DEM dan data NaN. Data apa ini? Kita akan lihat next aplikasi. Oke, langsung aja kan udah dapet nih ya data DEM-nya, nama NUM. Langsung aja kita ke aplikasi. Oke, ininya kita close dulu kan tadi udah ya. Kita ke aplikasi Global Mapper. Tinggal dibuka Global Mapper-nya. Tinggal tunggu, sebentar tunggu. Setelah terbuka tampilan Global Mapper itu awalnya seperti ini. Seperti yang kalian lihat. Ya, seperti inilah pokoknya. Lalu kita buka file. Lalu open data file. Kita cari ke desktop. Kan tadi saya nyimpen di lalu bahan. Nah, di sini kita masukkan yang astgt DEM. Tadi yang DEM, pokoknya yang belakangnya DEM, jangan yang NUM, yang DEM. Kita open, lalu kita ubahnya. Ini udah biarin aja methods default. Kemudian setelah tampilannya seperti ini, kita lihat tuh datanya. Ternyata banyak pegunungannya ya di sini di Klaten itu. Langsung kita ke tools, lalu configure, dan kita cari projectionnya. Nah, tadi sepertinya bukan gini nih, awalnya bukan gini. Tadi awalnya itu begini. General. Nah, kita cari projection. Kita ubah projectionnya jadi UTM, jadi UTM. Lalu klik apply. Oke. Setelah udah melakukan konfigurasi seperti itu, ya udah kita tinggal export aja. Apa yang kita butuhkan data yaitu data grid. Kita masukkan export elevation grid format. Nah, sebelumnya tuh bukan gini. Sebelumnya tuh seperti ini nih tampilannya. Nah, jadi kalian ubah dulu ke vertical mapper grid file karena kita membutuhkan data gridnya. Klik OK. Lalu untuk quadrangle name-nya biarkan metersnya terus default, kita ubah di sample spacing-nya yaitu x axis dan y axis kita ubah jadi, kan ini banyak komanya ya, kita ubah jadi 30 aja semuanya. 30. Lalu klik OK. Kita namakan Klaten. Oke, save. Dia tunggu loading sebentar. Dan kita lihat di bahan kita sudah mendapatkan fx gradiennya. Ini tuh formatnya grid. Nah, bisa buka di Photoshop juga ya, ternyata saya nggak tahu. Oke, lalu ada Klaten data. Nanti kita akan gunakan data yang ini. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Muhammad Ulil Muhajib. Silakan. Hai, saya Muhammad Ulil Muhajib dari 18T5. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fakih mengenai Global Mapper. Nah, langsung saja kita lanjut ke simulasinya. Cekidot. Untuk langkah pertama, kita buka software Atoll terlebih dahulu. Ya, kira-kira seperti ini tampilan dari software Atoll. Lalu kita ke file, new from a document template.
karena kita ingin merancang jaringan 4G LTE, maka kita pilih yang LTE. Oke. Ya, setelah ini kita import file yang tadi sudah diurus oleh Mas Fakih, yaitu Klaten. Kita pilih yang .grid di sini, open, import. Nah, di sini kita ke properties, kita buat maps Kabupaten Klaten. Dan untuk mengetahui perbedaan antara dataran tinggi, dataran rendah, lembah dan sebagainya, kita gunakan file use interval. Untuk mengetahui ini, sebenarnya ini bisa diubah-ubah tergantung kita, tapi saya di sini menggunakan default saja ya teman-teman. Oke, langsung apply. Oke. Lalu kita cari maps untuk kota Klatennya. New. Di sini kita menggunakan Google Hybrid Map dan satelit karena kita menggunakan satelit dari Google. Oke. Kita aktifkan. Kita ke dokumen terlebih dahulu. Kita ke properties. Nah, di sini kita akan menghubungkan zona UMT-nya ya. Pada ini kita menggunakan zona UMT yang bawah, UMT WG S84. Nah, untuk zona Klaten sendiri, di sini zona UMT zones-nya itu berada di 49S. Oke. Lalu displaynya kita menggunakan Global Mapper ya, karena kita tadi menggunakan aplikasi Global Mapper. Oke. Untuk degree formatnya kita gunakan min XX yang ini paling bawah. Oke. Nah, lalu kita bisa aktifkan maps-nya. Untuk tampilan Klatennya ini kita close dulu untuk lebih memperjelas dari Kabupaten Klaten sendiri. Nah, kita cari Kabupaten Klaten. Nah, ya, ini Kabupaten Klaten. Kita zoom untuk lebih dekat dan lebih mudah untuk pembangunan rancangan jaringannya. Nah, di sini teman-teman kita gunakan skala 1:25.000 ya, karena untuk lebih efisien. Lalu di sini kita akan mulai merancang BTS-nya. Kita klik icon New Transmitter or Station. Nah, di sini kita dapat meletakkan BTS sesuai zona coverage yang akan kita lakukan. Kita akan menggunakan zona coverage. Kita akan hitung dulu zona coverage-nya di zones, computation zones, lalu draw rectangle. Nah, di sini kira-kira saya akan sekitar sini hingga ke sini, kira-kira ya, kira-kira ini yang akan kita bangun untuk coverage BTS-nya. Lalu kita ke transmitter, kita letakkan pada zona yang lahan kosong ya teman-teman. Nah, untuk di sini kita dapat men-setting BTS-nya sendiri. Ada beberapa tipe, yaitu pada perhitungan kita menggunakan BTS dengan ketinggian 40 meter dengan support tipe. Di sini saya menggunakan microwave tower karena kita membangun di lahan kosong. Jika ingin membangun di bangunan atau di sekolah, kita dapat menggunakan yang building roof ini ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan microwave tower karena kita membangun BTS di lahan kosong. Kita akan taruh BTS di lahan kosong. Lalu kita klik lagi, kita taruh di sekitar sini. Ini kita harus men-setting tower terlebih dahulu ya teman-teman, karena BTS di sini terdiri dari 3 sisi atau 3 antena yang kita gunakan. Maka antena kita akan propagation modelnya kita menggunakan Okumura Hata.
dengan radius 2000 meter atau 2 km ya teman-teman. Setiap antena kita setting dengan menggunakan Okumura Hata 2000 meter atau 2 km. Kita lakukan sama pada sisi ketiga 2000 meter dan menggunakan Okumura Hata. Setelah kita men-setting antenanya dan men-setting BTS-nya, kita bisa mulai menyambungkan BTS side antar side dengan cara klik tombol ini icon sambungkan dan kita drag antar BTS. Pastikan antar BTS tersambung ya teman-teman, jangan sampai tidak tersambung. Pastikan tepat sasaran dari side satu ke side yang lain. Nah, kira-kira seperti ini permodelan rancangan LTE yang kita bangun. Setelah ini kita menuju ke networks. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memprediksikan coverage by sinyal level downlink dan coverage by transmitter. Dua parameter ini ya kawan-kawan yang akan saya simulasikan pada pertemuan kali ini. Langsung saja kita ke coverage sinyal level atau downlink. Di sini kita displaynya kita ubah ke value interval. Nah, di sini seperti tadi ya teman-teman, saya menggunakan warna-warna yang default saja supaya lebih mudah. Apply, oke. Lalu kita compute, calculate maksud saya. Nah, oke. Kita save terlebih dahulu Kabupaten Klaten. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya kawan-kawan untuk coverage by sinyal levelnya atau downlinknya. Di sini pada percobaan kali ini, seperti yang kita ketahui, warna merah ini dengan sinyal yang maksimal, yang oranye ini base sinyal level minus 75 dBm. Nah, untuk percobaan kali ini ada yang kurang coveragenya. Di sini kita base sinyalnya di minus 90 dBm ya kawan-kawan. Tapi nggak apa-apa, yang penting di daerah perkotaan ini sudah tercover dengan maksimal. Nah, untuk prediction yang kedua, saya akan memprediksi coverage by transmitter di sini atau downlink juga. Oke. Display tipenya kita ubah ke value interval seperti tadi teman-teman untuk memastikan di mana base sinyalnya dan di mana yang bed sinyalnya. Kita apply, kita oke. Di sini coverage by sinyal levelnya kita matikan terlebih dahulu. Nah, kita akan compute di coverage by transmitter. Nah, kurang lebih sama seperti tadi teman-teman, karena kita membangun BTS-nya kurang lebih dengan perhitungan yang benar dan kita membangun BTS di zona yang tepat. Karena di sini daerah perkotaan dan Kabupaten Klaten tidak terlalu besar, jadi kita tidak perlu menggunakan banyak BTS atau antena. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman hasilnya. Sekali lagi saya tunjukkan untuk coverage by sinyal levelnya kurang lebih sama, karena kita tadi mencapai maksimal capacity dengan penempatan BTS atau antena yang baik dan benar, dan di zona lapang, di area lapang, karena tidak mengganggu masyarakat ataupun anak-anak yang terkena radius akan BTS. Kira-kira seperti itu aja yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.